Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan materi yang lalu. Jadi program kita nanti bisa dilihat di situ di manualnya di folder manual Revit. Ya, bisa juga nanti di print, silahkan kalau mau print. Kita udah sampai ke BA ya, BA kecil, insert gambar JPG. Kemarin kita berusaha buat fondasi. Ya nggak apa, mestinya memang kalau di sisi pekerjaan fondasi duluan. Di sini di posisi J, membuat fondasi. Kita udah 3 tahap, jadi buat grid, level, ya, jadi udah selesai ini tiga bahasan udah selesai. Jadi insert gambar JPG, membuat grid, membuat level. Kemarin kita berusaha buat fondasi. Manualnya bisa dibaca-baca itu di rumah atau taruh di HP, bisa itu simpan di HP, dibuka-buka di HP, nggak usah di print. Oke, kita masuk kita buka, masing-masing dibuka pekerjaannya di present itu ada, langsung buka saja. Buka ya. Ya kalau kalian cepat, kalau saya punya lambat. Oke, dibuka di struktur plan di bagian samping ini. Bagian samping di project browser. Kalau nggak nampak ya dinampakkan, ditampilkan di view. Ya kalau nggak nampak project browsernya, kemudian di user interface. Jadi view, kemudian pilih user interface. Bila tidak muncul browser yang di kiri ini, nah tinggal dicentang project browsernya, project browser dengan property. Oke, nampak semua sudah? Sudah? Kalau sudah, kita bisa lanjut. Jadi pilih di view, kemudian user interface. Udah semua muncul? Ya? Udah? Kita lanjut atau kita ulangi pekerjaan yang kemarin. Fondasi. Kita pilih di struktur lantai dasar. Ya, saya hapus dulu, saya punya. Jadi ini oke, kita masuk di sini ya. Ini gridnya, grid udah nampak ini di lantai dasar. Jadi struktur plan lantai dasar. Struktur, kemudian ke komponen model in place. Tapi ternyata kemarin banyak yang nggak jadi, yang pakai ini. Kita pakai saja yang insert. Jadi insert, kemudian load family. Jadi insert, kemudian di sini ada load family. Nah,
Jadi klik insert load family, kemudian dicari kemarin filenya di mana. Kemarin di desktop ya, kalau kalian punya di desktop. Saya punya di my document. Di modul APL di situ ada family. Family, kemudian di sini insert fondasi, ada fondasi tepi. Ya, mana fondasi tepi? Fondasi batas lahan. Ini. Kemudian berikutnya fondasi batu kali. Ini yang tengah ini. Jadi di kontrol klik, supaya bisa dipilih dua-dua. Tapi yang ini ada seluruhnya ya, yang enggak ada seluruhnya ini. Di fondasi batas lahan, kemudian pasangan batu kali ya, yang ini dengan batas lahan warna biru. Kalau udah dipilih itu dua-dua biru, atau satu-satu ya bisa. Jadi klik di sini, kemudian insert, open ya, open. Sini ada open. Setelah dipilih kemudian open, klik open ya, sudah masuk. Masuknya di mana? Ada di family ini. Scroll ke bawah di project browser. Karena ini buatnya pakai struktur framing, maka muncul di struktur framing. Ini fondasi batas lahan sudah masuk. Fondasi batas lahan. Kemudian karena fondasi batas lahan dengan fondasi tengah itu beda, kita kasih masuk lagi yang fondasi tengah. Nah, caranya ya klik insert, ulangi lagi insert, klik insert, kemudian klik load family, kemudian pilih pasangan batu kali. Di sini di kiri di kanan akan muncul gambar yang nanti seperti apa di sini nih. Ada preview. Nah, setelah ini kemudian ini nampak di sini, kalau udah dipilih ini akan tertandai. Di sini akan ada tanda ini. Nah, pilih, klik open. Udah masuk. Di mana? Ini sudah kelihatan di sini. Pasangan batu kali. Sudah semua? Diperiksa, kalau udah masuk berarti ada di sini. Kalau belum ada di sini berarti belum masuk. Ini masuk di dalam proyek. Sudah belum? Udah, kita mulai gambar. Mulai dari struktur, kita pilih struktur ya, di atas ini struktur. Karena tadi itu bikinnya pakai frame, kita pilih beam. Nah, di sini akan muncul pasangan. Nah, beamnya yang ada apa? Pasangan. Kita bikin yang pinggir dulu, yang tepi. Pondasi tepi. Nah, pondasi tepi kita ambil ukuran yang 360
kali 600 ini berarti kalau dilihat ini ukurannya ini benar enggak, dilihat di edit type ini. Nah ini namanya bukan 300 600. Nah sebenarnya 300 800. Jadi ini bisa jadi tadi ya setelah kita pilih dari struktur kemudian BIM, kita ulangi ya, saya ulangi, struktur BIM ya, di sini ada BIM ini, BIM ya, struktur BIM, maka akan muncul pilihan ini di properti ini, klik di panah, ini ada panah kecil ini, panah kecil ini, ada panah kecil. Kalau kita klik panah kecil maka akan muncul di sini apa yang ada di sini. Kita pilih yang 300 600 ya, 300 600, walaupun kalau lihat di pondasinya 300 800. Ini ya salah nama, ini kita rubah namanya ya, bisa di edit type ini. Di sini ada edit type. Jadi edit type. Nah, di sini ganti nama, bisa nih ganti nama, rename. Ulangi tadi di view dengan interface itu, kan sudah dibilang di awal toh. Nah, kalau nggak ada dibuka di view, kemudian di paling pinggir ini ada user interface. Jadi jangan sering kalau diklik di silang ini ya akhirnya hilang. Ini kalau mungkin keliru ngeklik ini nih. Jangan diklik yang ini, jangan diklik yang ini. Ini berarti ya keluar. Coba saya ini, nggak ada, berarti ngekliknya ini, ya hilang itu. Diklik lagi ini, ya hilang semua ini. Nah kalau hilang ya, nggak usah khawatir. Ini tinggal view, user interface, pilih project browser, pilih lagi property, muncul. Oke, ya. Dicoba. Jangan dilihat saja, dicoba. Kalau hanya dilihat nggak bakalan bisa. Harus dicoba. Ini di sini ini belajar by doing. Jadi guru yang baik itu adalah pengalaman. Saya bukan guru yang baik. Mau jadi guru yang baik, kalian melakukan itu loh, gurumu itu loh sudah. Dengan melakukan itu menjadi namanya kalian sudah mendapatkan guru yang baik. Pengalaman, mengalami, melakukan. Udah? Ya? Ukuran? Oh, edit. Bentar. Ya karena namanya salah, namanya di gambar itu kan sebenarnya 800 itu. Di situ 300 800. Klik di edit type. Di tulisan pondasi batas lahan ini ya, ini sudah ditunjukkan di sini. Ada di sini edit type. Edit tipe. Diklik saja, klik edit tipe, muncul type property. Nah, type property ini memuat isi materialnya apa, nanti kita bisa di situ. Ini kan masih abu-abu begitu, nanti bisa diganti dengan gambar fondasi batu, gambar batu. Kalau pasir ya nanti pasir, gambar pasir. Di sini lebar batu kosong 800, lebar fondasi 300, atas ya, bawah 800. Batu kosongnya berapa ini bisa dirubah ini. Nanti akan muncul di previewnya ini, preview. Ya, kalau di sini dirubah, misalnya nih bawahnya ganti jadi 1000, ya.
Di sini berubah, di apa, di previewnya ini akan nampak. Ya, kita sesuaikan dengan gambarnya. Ini 800. Oke. Apple. Ini sudah sesuai dengan acuan gambar, karena kalian itu kan posisinya bukan merancang ya, posisinya itu menggambarkan. Ya kalau lulus SMK itu insinyur memberikan gambar ke kalian, draft, kalian yang menggambar. Jadi kalau mau jadi perencana ya sampai mendesain ya lanjut kuliah. Nah, posisinya hanya sampai di bagaimana membuat gambar 3D. Oke, jadi hanya kasih pengertian di sini. Ini edit type property ini bisa dirubah. Jadi itu keuntungannya kita membuat family. Cukup kalau modelnya sama, ukurannya berubah, bisa dirubah ini ukuran-ukuran ini, tingginya, lebarnya dan lain sebagainya, itu bisa dirubah. Bagaimana cara membikinnya? Nanti di tahap berikutnya, tergantung kecepatan kalian. Kalau kalian cepat belajarnya, maka kelas 3 lulus mungkin sudah mampu. Makanya di sini ditekuni betul kalau bisa ya punya laptop sendiri, bisa dilatih di rumah, karena ini keahlian ini kita dapat kalau kita banyak berlatih. Oke, sudah ya, sudah dirubah. Jadi ini loh, ini kan punyamu kan 300 800. Klik di rename ini, kasih nama ulang atau rubah nama. Klik rename, maka akan muncul di sini 300 600. Dirubah yang 800 itu ganti dengan yang 600, ganti dengan 800, kemudian klik OK, kemudian Apple, selesai. Di bawahnya klik OK ya. Jadi diulangi. Jadi klik rename, ini rename akan muncul ini, sudah muncul menu ini. Dirubah ini. Kalau biru begini berarti kalau diklik ya berubah semua. Ya. Kalau ini langsung diketik 8, oh ya jadi 8 ini itu. Ya diketik semua kalau 300 kali 800 milimeter. Ya biar bagus ya kasih spasi. Nah, ketik dengan 300 kali 800. 300 itu lebar atas, 800 lebar bawah. Ini nama bebas, bisa nama yang lain, pakai ukuran boleh, pakai nama ya boleh. Misalnya fondasi tepi 300 800, fondasi tengah 300 800 dan seterusnya. Walaupun di atasnya ini sudah di family-nya itu, di nama family-nya ini sudah ada ini. Hanya tipenya saja, dari tipe itu biasanya ukuran. Udah? Jadi di OK. Kalau sudah di bawahnya ke klik OK lagi, klik OK, selesai. Udah semua untuk membuat fondasi ini. Kalau di sini itu sudah nampak, jadi saya ulangi, pilih struktur, beam, ya fondasi tepi, pilih yang 300. Nah di sini kalau udah muncul, misalnya kalau kita klik di sini, nah udah jadi harusnya ini seperti ini ya. Nah kita langsung ke jadi saya ulangi, klik struktur ya, struktur. Jadi ini struktur, klik struktur, kemudian
pilih beam ya, beam akan muncul ini berubah. Jadi kalau kita ulangi tadi, pilih struktur, sini kan ada pilihan ini, kita pilih yang beam. Beam itu balok sebetulnya, karena kita bikin fondasinya di balok, maka kita pilih ini. Jadi kalau bikinnya di foundation, struktur foundation, di sini ada foundation, ya akan milihnya di sini. Atau kalau kita bikin langsung di sini pakai komponen, langsung bikin di areanya. Fondasinya sudah ada ya. Jadi saya ulangi, pilih struktur, ya, klik beam, muncul di sini, pilih fondasinya, fondasi ukuran mana. Ini 300, fondasi tepi ukuran 300/800. Nah, ketika masuk ke area kerja akan muncul ini, muncul di sini biru-biru. Ya, kalau udah muncul biru-biru, arahkan ke fondasi yang mana yang akan kita bikin. Nah, di sini. Nah, jadi kalau udah muncul di sini silang, itu berarti pertemuan antar potongan, ya, potongan. Jadi kalau yang segi 4 berarti lepas hanya satu garis. Tapi kalau sampai muncul silang, tanda silang, klik di situ, klik, tarik ke atas sampai ke A1, klik. Ya. Udah jadi untuk satu sisi ini. Berikutnya di sini ada mulai dari ulang lagi. Dari sini kita klik, ya segi 4 kalau sudah bikin, sudah satu klik, tarik ke kanan sampai ke A5, klik. Jadi kemudian lanjutkan dari A5, klik, tarik ke H5, klik. Ya. Kemudian dari H5 diklik, tarik sampai ke H2, klik. Kemudian dari H2 ke G2, klik, selesai. Jadi udah jadi belum? Yang ada H, dibikin H-nya. Ini pondasinya sudah jadi. Jadi kalau bisa dilihat kayak apa di 3D-nya ini, di 3D di atas ini gambar rumah ini. Gambar rumah. Klik di situ akan, nah ini pondasinya. Sudah jadi. Oke, silakan dibikin. Dibikin pondasi yang tengah. Jadi, nggak nyampe yang di sini ya, ini masih ada lagi nih. Jadi ini nggak ada ya. Pondasinya yang seperti ini nih. Oke, silakan dibikin. Saya kasih waktu 10 menit.